Ketika cinta bersemi di dada Pongka Padang dan Turijene, pada sebuah gunung tinggi, sebelah barat Ulu Sadang, pemuda Pongka Padang, duduk menekur mengais tanah dengan kayu, menuliskan syair-syair sedih. Salah satu teman seperjalanan sekaligus pengawalnya meninggal di gunung yang tinggi itu. Ku beri nama tempat ini, Mambulilin, kata Pongka Padang sambil mengangkat tangan menengadah ke langit. Seketika itu guntur menderu disertai kilat yang menyambar. Usai menguburkan pengawal setianya yang bernama Mambulilin itu, Pongka Padang melanjutkan perjalanan bersama Polo Padang, pengawal satu-satunya masih tertinggal. Pangeran dari Ulu Sadang ini ambil alih bawaan Mambulilin berupa kantong yang disebutnya sepuh, yang berisi jimat-jimat, pakaian dan lain-lain. Semakin ke barat daya lanjutkan perjalanan, akhirnya Pongka Padang tiba di sebuah tempat yang tinggi bernama Guntung Wulu. Bersama dengan Polo Padang, pengawal setianya tersebut, ia memutuskan untuk tinggal dan menetap. Dengan kekuatan magic yang dimilikinya, tempat itu dibenahinya dengan cepat hingga menjadi hunian yang indah dan menawan. Setelah beberapa lama hidup dengan berkecukupan bersama pengawalnya Polo Padang di Guntung Wulu, Pongka Padang rasakan kesunyian yang teramat dalam. Bagaimana tidak, ia hanya berdua dengan pengawalnya di belantara itu. Walau ia telah memiliki segalanya, namun naluri lelakinya tidak dapat dibendung. Ia membutuhkan pendamping hidup seorang wanita. Pongka Padang memikirkan, bagaimana kalau ia telah tiada nanti sementara tidak ada satupun keturunannya. Tentu akan putuslah generasinya. Kepada siapa pula akan mewariskan pemukiman Guntung Wulu yang telah dibangunnya dengan susah payah. Selama 7 hari 7 malam ia mengurung diri dalam bilik, membuat Polo Padang bertanya-tanya, apakah yang telah menimpa tuannya tersebut. Maka dengan memberanikan diri pengawal setia tersebut masuk dalam bilik. Apakah tuanku sakit? Tidak Polo Padang, aku tidak sakit sama sekali. Kenapa tuanku tidak mau makan dan hanya mengurung diri dalam bilik? Polo Padang khawatir tuanku akan sakit. Ya, kalau dikatakan sakit, sakitlah perasaanku ini. Aku tidak bisa meninggalkan tidurku. Aku selalu rindu untuk tidur dan bermimpi. Karena itulah obat dari sakitku ini. Lalu Pongka Padang ceritakan semua mimpi-mimpinya selama 7 hari 7 malam. Dalam tidurnya ia ditemui seorang perempuan berambut panjang terurai, hitam pekat berombang. Cantik dengan leher putih bersih bagaikan gading, matanya indah berbinar, bibirnya manis dengan tubuh semampai. Ia selalu mengulurkan tangannya kepadaku dengan senyum yang menawan, Polo Padang. Namun saat aku sambut uluran tangannya, ketika jari-jari kami bersentuhan, wanita itu menghilang dan aku pun terbangun. Mendengar cerita tuannya tersebut, Polo Padang menekur melihat lantai. Ia mulai tahu kalau Pongka Padang telah terkena tuba asmara. Tuannya itu telah jatuh cinta pada wanita dalam mimpinya. Namun apa daya, wanita itu tidak nyata dan di mana mencarinya. Polo Padang, adakah engkau telah temukan wanita yang telah aku ceritakan itu? Bukankah engkau telah berjalan mengeliling Guntung Wulu ini? Atau engkau telah melihat saat perjalanan kita kemari dari Ulu Sadang? Tidak tuanku. Pongka Padang turun dari tempat tidurnya dan berjalan keluar bilik diikuti Polo Padang. Pengawal setia ini semakin khawatir, gerangan apa yang akan terjadi pada tuannya. Ambilkan pakaianku dan semua kelengkapannya. Kita akan pergi mencari wanita yang ada dalam mimpiku itu. Andainya memang aku harus sampai ke ujung dunia, aku pun akan mencarinya. Tidak ada gunung yang tinggi tak akan kudaki, tidak ada sungai yang dalam tak akan kuseberangi. Keduanya lalu berjalan lebih ke barat lagi. Belantara dilintasinya, sungai-sungai diseberangi, hingga suatu ketika Pongka Padang hentikan langkahnya dan menoleh ke Polo Padang. Polo Padang, aku melihat asap. Panjatlah pohon yang tinggi itu. Lihat dari mana sumber asap itu. Dengan muka berseri, Polo Padang turun dari pohon yang tinggi dan sampaikan kepada Pongka Padang dari mana sumber asap itu. Ia pun diperintahkan oleh majikannya untuk mendekati tempat itu. Bahkan disuruhnya pula untuk minta izin sekedar singgah dan beristirahat. Menanti pengawal setianya mencari tahu sumber asap, hati Pongka Padang bertanya, siapakah pemilik rumah yang mengeluarkan asap itu? Saat sibuk membatin, sang pengawal setia muncul. Polo Padang, apakah yang telah kau lihat di sana?
Dengan mengatur napas agar kembali teratur, sang pengawal menceritakan kalau dirinya telah menemukan dua orang di tempat itu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Lelakinya tegak dan sangat rupawan, perempuannya berkulit kuning langsat dan cantik. Polopada belum pernah melihat wanita secantik itu selama hidupnya. Siapa nama perempuan itu? Turijene tuanku. Laki-lakinya bernama Pue Magondang. Keduanya bersaudara. Katanya mereka terdampar di tempat itu. Apakah mereka membolehkan kita singgah untuk beristirahat di tempatnya? Tidak tuanku. Turijene tidak mau tempatnya dijadikan tempat persinggahan semata. Lalu apa maunya mereka? Pongka Padang berdiri dari bongkah batu yang didukinya. Ia naik pitam, tongkatnya ditancapkan ke tanah. Tongkat itu tumbuh menjadi pohon kayu uru yang sangat besar dan rindang. Jenis kayu inilah yang kelak menjadi tiang utama rumah-rumah anak cucu Pongka Padang. Polo Padang, apakah penghuni tempat itu tidak tahu kalau aku Pongka Padang, sang pengelana? Sudah banyak gunung-gunung dan sungai hingga bisa sampai di daerah ini. Katakan nama saya yang sebenarnya, Huang Rilembong dari Ulu Sadang. Kembalilah ke tempat itu, ajak mereka untuk tinggal di tempat kita, Buntu Bulu. Usai perintahkan pengawal setianya itu, Pongka Padang kembali ke Buntu Bulu. Sampai di rumahnya Pongka Padang banyak merenung, siapakah Turijene, wanita cantik berambut panjang itu? Apakah wanita itu yang selalu hadir dalam mimpi-mimpinya? Andainya benar, benar saja, dari kejauhan tampak Polo Padang berjalan seorang diri. Dengan tak sabar Pongka Padang sambut pengawalnya itu di depan pintu. Sang pengawal setia baru saja duduk, Pongka Padang bertanya cepat. Polo Padang, apa yang disampaikan Turijene? Turijene bersedia tinggal di Buntu Bulu, tuanku. Namun ia mensyaratkan tuanku harus datang dulu ke tempatnya yang bernama Kapusaan. Ia ingin berkenalan dengan tuanku lebih jauh lagi. Mendengar jawaban Polo Padang, Pongka Padang bersedia datang ke Kapusaan. Ia sangat gembira dan senang mendengar apa keinginan Turijene. Saat itu juga Pongka Padang berkemas persiapkan segala sesuatunya. Sampai di Kapusaan, Pongka Padang dan pengawalnya Polo Padang disambut Turijene. Saat jari-jari tangan Turijene menyentuh jari lelaki perkasa yang telah menaklukkan gunung, lembah dan sungai itu, Pongka Padang tak dapat menahan haru dan gembira. Saat itu juga ia terkulai pingsan. Lalu Pue Magondang dan Polo Padang mengangkatnya masuk dalam rumah, langsung ke bilik Turijene. Ketika kedua pegawai itu keluar, Turijene membasuh jari-jarinya dengan air dalam mangkuk lalu disampaikan ke wajah Pongka Padang. Seketika itu juga mata Pongka Padang terbuka pelan. Turijene kemudian mengangkat kepala lelaki itu dalam pangkuannya, kemudian membuka destarnya dan mengusap pelan rambut Pongka Padang yang panjang. Dalam batin, wanita cantik ini bergumam, inilah lelaki yang datang dalam mimpiku. Saat Turijene sampaikan syukurnya kepada dewata penguasa alam, Pongka Padang benar-benar telah siuman. Ia pun terduduk di depan Turijene sambil mengusap mata dan bersyukur pula pada dewata. Wanita dalam mimpinya itu telah nyata di hadapannya. Siapakah nama tua? Pongka Padang. Saya Turijene. Datang dari laut memakai perahu pada waktu air pasang. Perahu saya karam di atas gunung ini. Saat air kembali surut, tidak bisa lagi ditarik ke laut dan tinggal di gunung ini. Diberi nama Turijene, artinya orang yang datang dari laut. Pongka Padang mengangguk, namun ada rasa sesak yang membucah dalam dadanya. Ia ingin mengutarakan perasaannya, namun tak sanggup. Senyum manis Turijene membuat lidahnya keluh. Apakah gerangan keinginan Tuan datang kemari? Pongka Padang mengambil destarnya dan memperbaiki letaknya di kepala. Ia pun mengatur napasnya baik-baik. Ia tidak boleh gegabah di hadapan wanita impiannya ini. Aku menyukaimu. Bagaimana kalau kita tinggal bersama di tempat saya yang lebih baik? Aku pun demikian. Engkaulah yang telah lama ku nantikan. Telah hadir dalam mimpi-mimpiku Pongka Padang. Aku terima semua keinginanmu. Keduanya lalu berikrar untuk menjadi suami istri. Itu pun disambut dengan sukacita oleh Polo Padang dan Pue Magondang. Keduanya pengawal setia itu membiarkan tuannya berdua dalam memadu kasih. Setelah 3 malam Pongka Padang dengan Turijene bermalam bersama-sama di atas gunung Kapusaan, Pongka Padang pun mengajak istrinya ke Buntu Bulu.
Juga 3 malam di Buntu Bulo. Pongga Padang pun bertanya kepada istrinya Turijene. Di tempat manakan mereka akan tinggal menetap, di Gunung Kapusaang atau Buntu Bulo? Turijene lebih menyukai Buntu Bulo. Lalu tinggallah mereka di tempat itu. Kelak akan melahirkan anak cucu yang menjadi penghuni negeri yang disebut Pitu Hulu Nasalu dan Pitu Babana Binanga. Catatan, kesamaan nama dan tempat adalah kebetulan belaka. Semua itu adalah rekaan penulis semata. Amping Lau, tanggal 1 Desember tahun 2017.